hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tuhharatun lis-shaim minar rafath wa ta'matun lil fuqara wal masakin. Zakat fitrah ini adalah penyuci bagi orang-orang yang sudah berpuasa dan juga sebagai makanan kepada orang-orang fakir miskin. Hukumnya wajib bil ijma'. Jadi zakat fitrah ini ijma', sepakat seluruh ulama, ini hukumnya wajib. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa naf'ah wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalala ila al huda wa ta'ala al khair bi wajhillah wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di dalam kajian fiqhul Islam bab zakah, di dalam memahami agama Islam di dalam bab zakat. Kami sekarang dipasrai untuk menjelaskan tentang zakatul badan atau yang biasa dikenal dengan zakatul fitrah. Jadi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, zakat ini ada zakatul amwal, ada zakatul badan. Ada zakat harta, ada zakat badan atau yang dikenal dengan zakat fitrah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tuhharatun lis-shaim minar rafath wa ta'matun lil fuqara wal masakin. Zakat fitrah ini adalah penyuci bagi orang-orang yang sudah berpuasa ya, dan juga sebagai makanan kepada orang-orang fakir miskin. Hukumnya wajib bil ijma' ya. Jadi zakat fitrah ini ijma', sepakat seluruh ulama, ini hukumnya wajib ya. Kapan waktu dikeluarkannya zakat fitrah? Di sini ada 5 waktu yang berkaitan juga dengan hukum. Ada waktu wujub, pengertian waktu wajib ini kapan orang itu kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Kapan? Ya, yaitu biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal, menututi bagian bulan Ramadan dan bagian dari bulan Syawal. Ini orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Maksudnya gini, umpama ada bayi lahir asar akhir bulan Ramadan, berarti dia itu menututi bulan Ramadan, lahir di bulan Ramadan ya, terus hidup sampai malam, berarti malam itu sudah masuk Syawal. Jadi kalau kalender Hijriyah itu hitungannya adalah maghrib, sedangkan kalender Masyahi itu hitungannya adalah jam 12 malam ya. Jadi kalau Hijriyah itu hitungannya maghrib ya. Jadi ketika sudah masuk maghrib itu berarti masuk tanggal selanjutnya, seperti itu ya. Jadi kalau malam hari raya itu sudah masuk Syawal ya, malam Idul Fitri itu sudah masuk Syawal ya. Jadi intinya orang yang wajib dizakati fitrah atau wajib mengeluarkan zakat fitrah, orang yang menututi bagian bulan Ramadan dan bagian bulan Syawal ya. Umpama bayi tadi lahir setelah asar, sebelum maghrib wafat, maka ini tidak wajib diberikan zakat fitrah ya, tidak wajib dibayarin zakat fitrah. Umpama hidup sampai maghrib terus mati, ini wajib. Paham ya? Kenapa? Karena lahirnya di bulan Ramadan dan dia menututi bulan Syawal ya,
matinya setelah maghrib, kan sudah Syawal, terus dia mati bayi tadi, maka orang tuanya tetap wajib menzakat fitrahi bayi tadi. Jadi zakat fitrah ini wajib bagi orang yang menututi bagian dari bulan Ramadan dan bagian dari bulan Syawal. Begitu juga contohnya umpama bayi yang lahir malam hari raya, maka nggak wajib. Ya. Kenapa? Nggak nututi bulan Ramadan. Ya. Ini semua yang berkewajib seperti apa? Islam umpama. Ya. Dia masuk Islamnya kapan? Ya. Jadi kan yang wajib mengeluarkan zakat kan orang Muslim, orang non Muslim kan wajib. Umpama dia masuk Islamnya malam hari raya, maka dia nggak wajib membayar zakat fitrah. Kenapa? Dia nggak nututi juz dari bulan Ramadan. Umpama masuk Islamnya tadi sebelum maghrib, nah, maka dia wajib untuk membayar zakat fitrah, karena menututi juz dari bulan Ramadan dan juz dari bulan Syawal. Ini waktu wujub istilahnya. Orang itu diwajibkannya ketika menututi hari itu. Terus waktu fadilah. Kapan yang utama mengeluarkan zakat fitrah? Kapan utamanya? Yaitu yaumul id ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil id. Yaitu di hari raya setelah fajar shadiq, setelah tulul fajar, subuh berarti sebelum sholat hari raya. Ya. Anggaplah sholat jam 7, berarti subuh jam 4 ini, ya berarti di sekitar waktu itu. Ya, di sekitar waktu itu yang afdol, yang paling afdol sebelum sholat Idul Fitri, setelah subuh dan sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang paling afdol setelah sholat fajar, setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh keluar itu baru bawa berasnya, bawa yang dizakatkan, kasih ke fuqara. Waktu jawaz, waktu diperbolehkannya keluar min awwali Ramadan. Ya. Jadi dari awal bulan Ramadan ini sudah kita diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Jadi dari sekarang sampean biar nggak repot-repot, sekarang mau mengeluarkan zakat fitrah maka diperbolehkan. Ya. Diperbolehkan mengeluarkan, tapi nanti ada syarat-syaratnya nanti, ya, harus memenuhi. Nomor 4, makruh. Kapan dimakruhkan mengeluarkan zakat fitrah? Ya, setelah sholat Aid sampai tenggelamnya matahari. Ya. Jadi kalau sudah selesai sholat Idul Fitri sampai belum sempat ngasih zakatnya, diperbolehkan masih, hanya makruh saja. Ya, dimakruhkan kalau diberikan setelah sholat sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Ya, sampai tenggelamnya matahari. Illa limaslahatin, kecuali ada maslahah, ada kemaslahatan seperti menunggu orang yang fakir, ya. Menunggu orang fakir yang soleh. Maksudnya gini, ini ada orang fakir, ya, tapi dia jarang ke masjid, jarang ikut jemaah ke masjid. Ada orang fakir rajin ke masjid, ya. Saya mau kasih orang fakir yang rajin aja ke masjid ini lebih afdol sebenarnya. Ya orang fakir, ya sama catatannya fakir ya, nah, sudah memenuhi syarat untuk menerima zakat. Hanya dia itu ada perbedaan. Ini lebih soleh, lebih bagus di dalam akhlaknya, maka saya mau kasih zakat saya ke orang ini saja, ke orang yang soleh ini saja. Ditunggu, ya mungkin dia dalam perjalanan atau ditunggu sampai keluar setelahnya, sampai
setelah sholat, nah ini tidak apa-apa ya. Atau menunggu yang lebih dekat, menunggu orang fakir yang ada hubungan yang lebih dekat ya. Dia keyakinan orang Madura itu biasanya ya, biasanya zakat fitrahnya itu tetap ya, setiap tahun kayak ini. Kenapa? Ketika dilihat diberikan kepada orang yang soleh, kepada orang yang fakir yang soleh, itu berdampak katanya ya, kata orang Madura itu berdampak kepada 1 tahun setelahnya kepada dirinya ya, orang fakir yang soleh. Waktul hurmah, nah, tadi waktu makruh, sekarang haram. Takhiruha an yaumil id, ya keluar dari Aidul dari hari raya. Tadi kan sampai maghrib, sampai ghurubus syamsi. Nah, kalau diberikan di malam harinya, bukan malam hari raya, malam tanggal 2, lah ini haram ya, kecuali ada udzur ya. Wa takunu qadaan bidun ismin, itu pun kalau ada udzur itu bukan jadi ada, tapi jadi qada ya, tapi enggak dosa ya. Contohnya siapa? Ka'lam yahdur maluhu aw lam yajid mustahiqinalah, seperti umpama dia enggak nemukan yang berhak ya. Di kampung saya ini elit semua, ini kaya-kaya semua. Mama ada di perumahan elit umpama ya. Saya cari ini keliling kampung enggak ada yang miskin ini ya. Jadi dia mencari-cari sampai maghrib umpama, lah itu gimana? Maka dia tetap diberikan setelah maghrib ya, tapi bukan jadi ada, jadi kodok, hanya kodoknya tidak dosa ya. Kalau ada udur, ini contoh udurnya tidak menemukan orang yang berhak menerima ya. Orang yang berhak menerima zakat tidak menemukan ya. Ini waktu yang haram ya. Alaman tajib, siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini? Ala kulli muslim, ini yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini orang muslim hurrin ya, yang merdeka. Jadi budak tidak wajib. Budak semuanya wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya kalau budak bukan dia yang mengeluarkan, sayyidnya gitu maksudnya. Nah, ini yang berkewajiban mengeluarkan zakat ini siapa? Orang muslim, orang yang merdeka, yamliku quta yaumil aid wa lailatihi, dia mempunyai sandang pangan di hari raya dan malam hari raya, maka dia berkewajiban ya. Jadi kalau dia tidak, yang mau dimakan saja nggak punya di malam hari raya dan di hari rayanya, maka dia tidak berkewajiban ya. Sawaun kana dzakaron au untha ya. Ini orang muslim baik laki-laki atau perempuan, saghiron au kabiron, kecil ataupun besar ya. Hurron au abdan, merdeka ataupun budak. Nah, ini wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Tadi dikatakan yamliku quta yaumil aid wa lailatihi, dia memiliki kecukupan sandang pangan ya. Sandang pangan untuk dia ya, mu'natuhu wa mu'natu man la talzimun nafataqatuhu ya. Jadi biaya untuk dirinya dan biaya untuk orang yang wajib dia nafkahi. Jadi makanan ini ya, umpama berapa sekeluarga ya, 5 orang ini makan sehari semalam berapa kilo umpama ya, anggaplah 2 kilo ya. Jadi kalau sampean punya 2 kilo di rumahnya, atau punya anggaplah punya 3 kilo di rumahnya, ini cukup dimakan di malam hari raya dan di hari raya, maka sampean berkewajiban untuk memberikan zakat fitrah ya. Maksudnya ini berapa anggota keluarga? 5 umpama ya. Per zakat fitrahnya ini sekitar 2,7 ya, anggaplah 2,8 atau 3 kilo lah ya. 3 kilo dikali 5 sudah semua, dan ada sisa untuk dimakan di malam hari raya dan di hari rayanya, maka sampean kewajiban untuk zakat ya. Kalau tidak ada yang mau dimakan,
berarti sampean ini tidak berkewajiban. Ya, hitungannya cuman malam dan siang. Ya, jadi jangan dihitung 1 minggu. Ini saya bisa makan 1 sebelum, enggak. Kalau sudah cukup 1 malam semalam malam hari raya dan hari rayanya, maka sampean sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang wajib dikeluarkan so'un an kulli saksin, yaitu 1 sok dari setiap orang. Ay arba'atu amdadin bimuddin nabi, atau 4 mud dari mud ukuran jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yusawi halian, sekarang perkiraan ya 2,75 kilo. Ya. 2,75 kilo. Ini ukuran kilogram beras sekarang. Ya, takriban. Lebih amannya lagi 3 kilo lah. Itu kan ada paketan 3 kilo, itu lebih aman lagi. Soalnya ada perbedaan pendapat antara ulama. Ada bahkan yang mengatakan 2,5 kilo. Ya. Jadi kata guru-guru itu, kamu kalau mau menghitung, ya, kalau mau mewajibkan kepada diri kamu, maka ambil yang paling sekecil. Maksudnya gini, ya. Oh, kalau saya bagi anggota keluarga saya 2,5 kilo cukup, oh berarti saya wajib. Ya. Tapi kalau untuk mau diberikan kepada orang, ambil yang banyak ukurannya. Ambil yang banyak, maksudnya apa? Ambillah 3 kilo untuk kalau mau diberikan. Tapi untuk mewajibkan kepada dirinya, ya, ambil yang lebih sedikit ukurannya, biar kalian masuk dalam kategori wajib untuk mengeluarkan. Ada suatu kaidah, kullu man talzamu nafaqatu ghairihi talzamu fitratuhu. Setiap orang yang kewajiban menafkahi orang lain, maka dia juga berkewajiban mengeluarkan fitrahnya. Jadi sampean wajib menafkahi istri, maka sampean yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya, istrinya. Ya. Bahkan andai kata suami ini nggak mampu, istrinya mampu, ya, makanya harta istri bukan harta suami. Ya. Istrinya mampu, tapi suaminya nggak mampu, itu istrinya nggak kewajiban mengeluarkan sebenarnya, hanya disunahkan saja mengeluarkan. Kenapa? Karena kewajiban seorang suami, ya, untuk mengeluarkan zakat fitrah tadi. Ya. Jadi ada pengecualian dari kaidah ini. Orang yang wajib dinafkahi wajib dizakati fitrah, dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya. Tapi ada pengecualian. Ya. Satu, zaujatul ab. Zaujatul ab ini berarti istri ayah, bukan ibu, berarti ibu tiri. Ya. Ibu tiri yang sudah ditinggal wafat orang tuanya, fayalzimu nafaqatuha. Ini wajib diberikan nafkahnya. Ya, ketika dia tidak mampu wajib diberi nafkah, dibiayai nafkahnya. Wala yalzimu fitratuha. Tapi kita enggak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Ini pengecualian. Ya. Jadi kan tadi ada kaidah, kalau orang yang wajib mengeluarkan nafkah, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, pengecualiannya adalah zaujatul ab, istri ayah. Ya, istri ayah ini wajib nafkahnya, wala yalzamu fitratuha, tapi kita tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Ya. Kalau dibalik sekarang, berarti orang yang tidak wajib diberi nafkah, maka tidak wajib diberikan zakat fitrahnya. Ini juga ada pengecualiannya. Di sini contohnya seperti budak yang minggat. Ya. Jadi umpama punya budak, terus kabur minggat, maka si sayyid itu tidak wajib memberi nafkah, memberikan makanannya dan lain nafkah, tapi wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Ya, budaknya itu wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, wa idza a'sara zauj, ketika seorang suami melarat an fitrati zaujatihi, untuk mengeluarkan zakat fitrah istrinya, fala tajibu alaihi,
wala yalzamuha fitratu nafsiha, maka si istri tadi tidak wajib suami mengeluarkan zakat fitrahnya istrinya, dan istrinya juga tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri. Lakin yustahabbu laha ikhrajuha, tetapi sunnah seorang istri tadi kalau istrinya mampu mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri, itu sunnah ya. Yang dikeluarkan adalah makanan pokok setempat. Ini yang dikeluarkan zakat fitrah ini adalah makanan pokok setempat ya. Kalau di Indonesia ya ini pakai beras, maka yang dikeluarkan adalah beras ya. Kalau di seperti di negara Arab, mereka makannya gandum, roti gandum, maka yang dikeluarkan adalah tepung gandum dan lain sebagainya. Terus ada permasalahan la tujzi'uz zakatu anil ibni alladzi la tajibu 'alal nafaqatuhu ya. Tidak cukup, tidak mencukupi zakat terhadap anak yang anak tadi sudah tidak wajib dinafkahi oleh ayahnya. Kal baligh, seperti anak yang sudah baligh. Jadi anak itu ya, anak yang sudah baligh itu sebenarnya sudah bukan berada di tanggung jawab orang tuanya ya. Kalau yang sudah baligh, ini orang tuanya sudah tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya orang ini ya. Umpama dikeluarkan sama orang tuanya, maka ini tidak cukup kecuali dengan izinnya. Jadi caranya gini, jadi sampean punya anak yang sudah baligh, sampean bilang, nak ini zakat kamu ya, saya berikan ya. Jadi sampean harus izin ya kepada anaknya untuk mau mengeluarkan zakat dirinya, zakat anaknya ya. Sampean yang membayarkan, biasa orang tua tetap bayarin anaknya ya, tetap ngeluarin anak-anaknya yang sudah baligh, yang sudah SMA dan lain sebagainya. Itu caranya harus izin sebenarnya. Kenapa? Karena kalau tidak izin maka dianggap tidak cukup ya. Jadi harus bilang ya, dikumpulkan anaknya, ini zakatnya kamu, saya belikan, saya bayarkan ya, bukan dibayar ke anaknya, maksudnya izin untuk memberikan zakat kepada orang atas nama anaknya tadi ya. Illa idza adina lahu fi ikhraj fitrihi, kecuali dia diizini maka diperbolehkan ya. Wa amma ibnul ghairil balil dzakaran kana unsa, kalau yang masih belum balik, yang masih kecil ya, dan semua orang yang wajib diberi nafkah, maka tidak disyaratkan izinnya, langsung keluarkan saja ya. Dengan kata lain tidak harus tahu, nggak apa-apa gitu loh. Jadi sampean jalan jalan ngomong loh ya, kada bener yang fakir, setiap bulan Ramadan beli beras, ini zakat fitrah saya dan zakat istri saya, tanpa izin kepada istri sampean nggak apa-apa, karena itu ketanggung jawab sampean ya. Tapi kalau anak yang balik harus izin dulu ya. Zakat tebaan mari bajaraki bingko ya. Oh ya, sudah selesai ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Itu ya di dalam zakat fitrah. Bahasanya gini, ghalibu qutil balad, kaprahnya makanan di tempat itu. Jadi bukan yang sampean makan ya, orang mayoritas di lingkungan sampean itu makan apa, nah gitu ya. Karena memang ada ada memang, walaupun di Indonesia ada katanya bayi nggak bisa makan nasi, makan roti tok, enggak, tetap ya. Karena sampai ada di lingkungan Indonesia yang mayoritasnya, ghalibnya itu semuanya beras ya, maka kita tetap keluarkan beras gitu
Ya. Kaprahnya bukan yang dimakan kita, yang dimakan orang setempat. Seperti itu. Ya. Iya. Ya. Jadi gini, sebenarnya kita ngajarkan lebih bagusnya itu ajarkan dia bayar sendiri. Jadi umpama dia punya tabungan, kamu beli zakatnya, bayar zakatnya, gitu. Ya. Masalah tidak mampu itu dilihat dulu, ya. Jadi yang bukan tidak punya pekerjaan, kan tidak mampu, umpama lumpuh, ya, lumpuh nggak bisa kerja, baru itu masih tanggung jawab orang tuanya. Bahkan yang masih dalam pelajar, yang masih itu adalah kewajiban orang tuanya untuk mengajarkannya, ya, masukkan pesantren atau masukkan sekolah, itu masih dalam kategori ada di orang tuanya, gitu, ya. Tapi ya tadi itu karena ini sudah balik, sebenarnya yang kewajiban adalah dirinya, gitu loh, ya. Maka selayaknya dia ngasih tahu, itulah dalam hukum kan gitu. Jadi karena zakat ini kalau sudah balik, orang tua nggak punya tanggungan, gitu loh, nggak punya kewajiban untuk mengeluarkan. Ketika dikeluarkan butuh akad. Butuh akad ini butuh iya ndak gitu loh, akad itu perlu itu, gitu. Jadi cuman konfirmasi saja, ya, punya dikonfirmasi, zakatnya sudah saya bayar, ya, zakatnya saya bayar, sudah selesai, seperti itu, ya. Jadi kalau belum punya pekerjaannya tidak termasuk, ya, kecuali sudah lumpuh, tidak, beda ya, nggak punya pekerjaan dan nggak bisa kerja, beda. Kalau nggak bisa kerja itu masih ada di dalam tanggungan orang tuanya, ya. Kalau nggak punya pekerjaan berarti dia masih bukan nggak bisa kerja, hanya memang dia nggak mau kerja atau apa dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Bentar. Niatnya ya kalau orang tuanya yang mau jadi kalau ini sebenarnya niat dalam hati, ya. Kalau mau dilafatkan itu untuk dirinya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, saya niat mengeluarkan zakat fitrah diri saya, itu untuk saya. Terus untuk anaknya, an waladis shaghir, anak saya yang kecil, an abi, atau dia memberikan zakat fitrah untuk orang tuanya yang sudah nggak mampu, ya. Jadi annya ini atas nama, gitu, atas nama apa, orang tua saya, anak saya, ibu saya, ya, atau bahkan yang sudah besar, an waladil kabir, tentang anak sirajriyah, ya, zakatnya ya niatnya nggak harus bahasa Arab sih sebenarnya, dalam hati, ya, ini diniatkan. Tapi ya juga sama, nanti ketika diberikan kepada orang fakirnya dijelaskan, ya, ini zakat saya, ini zakat istri saya, ini zakat anak saya yang pertama, zakat anak saya yang kedua, dijelaskan seperti itu, ya. Tapi niatnya dalam hati, hanya dilafatkannya itu agar orang ini, karena zakat ini sama dengan memberi, biar beda butuh niat, biar beda dengan sedekah butuh niat, gitu loh. Dengan sedekah sunnah, apa bedanya kita ngasih beras kepada orang, ya, dengan kita ngasih beras juga, yang ini sedekah, yang ini zakat, lah itu butuh niat. Niat ini dalam hati, ya, hanya untuk dilafatkannya biar yang nerima itu tahu, oh
ini zakatnya fulan, seperti itu. Ya, kewajiban berarti. Ada lain? Yang sampean tanya gimana? Saya kurang prak. Apa zakat uangnya maksudnya? Terus? Kalau zakat uang, ya, ini sebenarnya kalau zakat fitrah ini lebih afdolnya menggunakan makanan pokok tadi. Ya. Hanya memang ada dalam satu madhab, satu aliran madhab, ya, Hanafi itu memperbolehkan menggunakan uang. Seperti itu. Hanya yang dikeluarkan bukan 3 kilo zakat beras hitungannya, yaitu yang dikeluarkannya itu adalah uang senilai setengah sok gandum. Ya. Jadi kalau kan itu yang memperbolehkan menggunakan uang madhab Hanafi. Madhab Hanafi ini mengeluarkannya harus menggunakan gandum. Ya, menggunakan gandum itu setara dengan setengah sok gandum. Ya. Anggap 2 kilo gandum ya. Jadi sekarang kayaknya lebih mahal daripada beras, lebih mahal. Jadi ketika mau menggunakan uang jangan dikrus dengan beras, karena yang mengeluarkan beras mewajibkan menggunakan beras ini madhab Syafi'i, Hambali, Maliki ya. Nah gitu. Jadi umpama sekarang beras berapa? Sekarang beras 15.000 lah ya. 3 kilo berarti berapa? 45. Nah, sekarang sampean kalau mau menggunakan uang jangan 45 ini ya, sampean harus lihat dulu berapa harga gandum ya, tepung gandum itu berapa 2 kilonya. Nah itu lebih mahal kayaknya, lebih dari 50 seperti itu ya. Jadi ada sebagian orang bakal seberas seharga kalau belas umpama, itu tambah keliru lagi ya. Jadi kalau mau menggunakan uang maka harus ikut semuanya ya. Jadi ikut dari pendapatnya Imam Hanafi tadi, juga kadarnya itu juga harus menggunakan gandum, krusnya menggunakan gandum, harga gandum ya.
ada dalam mazhab Maliki, ya, uang yang ditunaikan senilai beras putih yang harus dikeluarkan akan tetapi makruh. Ini makruh gitu lah. Jadi lebih amannya itu sebenarnya tetap harus menggunakan kutul balad, ya, makanan pokok, ya. Kalau itu alasan Imam Hanafi yang memperbolehkan uang, dilihat kebutuhannya, ya. Jadi ini sudah banyak ini dikasih orang-orang beras tapi dia nggak punya ikannya, ya. Maka itu alasan Imam Hanafi memperbolehkan yang lebih dibutuhkan oleh orang ini sekarang adalah uang tadi. Jadi kalau menggunakan uang tetap seperti tadi, ya. Kalau yang sudah terlanjur bagaimana? Itu ada pendapat dari Imam Maliki, tapi hukumnya makruh. Ya. Jadi kalau sudah terlanjur banyak di kalangan masyarakat itu, ya kita nggak bisa langsung memvonis tidak sah dan lain sebagainya. Ya. Masih ada yang berpendapat boleh dikrus dengan beras, hanya saja makruh hukumnya. Makruh itu berarti sudah sangat tidak kuat pendapat gitu loh, ya. Gimana? Ya, jadi kalau yang sudah balik, ya, kalau dalam masih satu satu kawasan itu izin, ya, izin. Kalau di luar kawasan maka ada yang tidak memperbolehkan. Kita ngambil yang muktamad saja, ya. Tidak boleh memindah zakat. Jadi umpama gini, biasanya santri pondok, ya, santri pondok ada yang dari mana, dari Kalimantan umpama, mondok di Madura. Nah, maka yang pas sebenarnya yang dikeluarkan zakatnya adalah di mana anak itu tinggal, gitu loh. Umpama sekarang tidak liburan, tidak pulang ke rumahnya, tetap ada di pondok, ada di Madura, maka yang pas itu anak yang di Madura ini mengeluarkan zakat di Madura ini, gitu loh, ya. Jangan orang tuanya yang di Kalimantan mengeluarkan zakat untuk anaknya di Kalimantan. Tapi ada yang memperbolehkan ada, tapi yang lebih utama di tempat dia mengeluarkan zakat. Kalau ini beda tempat. Kalau satu tempat, ya, hanya tadi tidak bisa, tinggal izin saja, ya, tinggal izin umpama di penjara atau apa, ya sudah tinggal konfirmasi, ya, kamu saya bayarkan zakatnya, ya, harus izin seperti itu. Soalnya ini akad, ya, jadi ada biar tahu seperti itu. Jadi kalau kalau sudah balik harus ada izin. Nah, kalau belum balik dan ada di dalam tanggungannya tidak usah izin, ya. Kalau bukan di tanggungannya harus izin juga. Anaknya orang sampean bayarkan umpama, anak kecilnya orang, anak tetangga sampean baru lahir, koyak lebih beras zakat turworo anak sanyar lahir, tak bisa, harus izin ke orang tuanya dulu, ya. Anak ban minggu bejerakin zakat, harus seperti itu, ya. Jadi yang nggak usah izin ketika ada di dalam nafkahnya, ketanggungan nafkahnya itu nggak usah izin. Istri dan anak yang masih kecil atau anak tidak mampu bekerja, ya. Anak yang tidak bisa bekerja seperti tadi, ya. Okay. Ya sampean harus kasih pengetahuan,
Ya, jadi kalau apa seperti yang saya katakan tadi, umpama dia ngasih uang 40.000, ini di dalam apa tidak bisa dikrus dengan beras seperti itu. Boleh kalau masalah uangnya boleh, hanya diikutkan dengan sama madhab yang mengatakan boleh menggunakan uang seperti itu. Ya, jadi diedukasi saja. Ya, diedukasi menerima uang ini zakat, ternyata uangnya 40.000 umpama. Ya masih tahu ini belum cukup. Ya, kalau mau menggunakan uang maka harus dikrus dengan gandum. Coba berapa harga gandum sekarang? Itu praktek seperti itu kurang pas. Ya, biasanya praktek ini ya penelitiannya beras ini dibeli, itu kurang pas. Ya, coba saya pernah baca ini nggak sah. Ya, jadi penelitian nyiapkan beras ini. Ya, terus ini saya beli, saya terima. Nah itu secara jual beli masih kurang pas seperti itu. Jadi kalau mau menggunakan beras ya sudah tahu kan jumlahnya. Kalau mau menggunakan uang ya maka ya itu tadi harus dikrus dengan enaknya langsung ngasih uangnya. Jangan seperti tadi ini gini, tidak sahnya tadi karena ini beras yang dibeli. Ya. Yang dibeli beras, paham ya? Sedangkan beras ini ini dihela sih sebenarnya, ya, dihela, jadi tidak diperkenankan seperti itu. Ya. Nah, jadi yang menggunakan uang itu ikut kepada Imam Hanafi yang yang hitungannya adalah gandum seperti itu. Jadi enaknya kalau mau menggunakan uang, ya langsung saja, ya menggunakan krus gandum ya diberikan 60.000 umpama ini zakat fitrah saya seperti itu. Kalau uang Hanafi, kalau uang ikut madhab Hanafi, itu. Kalau karena di madhab Syafi'i tidak memperbolehkan memberikan zakat fitrah dengan uang itu tidak bisa, harus dengan kutul balad, harus dengan makanan pokok tadi. Jadi harus beras istilahnya, ya. Harus menggunakan beras ini dalam madhab Syafi'i. Ya. Jadi kalau dalam madhab Syafi'i ini harus menggunakan beras. Praktek tadi itu ada sebagian itu orang menyiapkan beras 3 kilo, ya. Jadi orang datang saya beri berasnya, ya. Ini diberikan, itu ada kerancuan di dalam akadnya itu, ya. Seperti itu. Enggak. Saya nggak tahu harga gandum itu berapa. Maksudnya katanya lebih tinggi. Katanya lebih tinggi. Jadi kalau dia pakai 45.000 tadi, berarti orang ini kan ngekrus pakai beras. Lah itu sampean tegor, ini kurang sampean krus dengan gandum dulu. Gitu loh. Harus senilai gandum. Gitu loh. Jangan senilai beras. Bentar ya.
Lah itu nggak bisa, soalnya sampean tadi ngekrus dengan beras, ya, ngekrus dengan beras, gitu lah. Jadi apa? Kalau mau menggunakan uang ini harus dikrus dengan bentar. Iya, itu saya lupa dulu. Saya pernah baca itu nggak tepat itu akadnya. Ya, jadi penitia yang menyediakan beras, terus dibeli biar orang gampang hanya dengan uang itu. Ya, coba nanti saya lagi. Seingat saya itu nggak bisa. Ya. Ini dalam kadar yang dikeluarkan di dalam zakatnya Imam Hanafi ini itu yang disebutkan dalam hadis, 1 sok kurma atau 1 sok kamdur syar'i, setengah sok zabib anggur, setengah sok gandum. Kalau kita lihat kurma ya, kurma ini kurma itu 1 sok, kalau 3 kilo kurma itu bisa harganya 150. Ya, ini kalau kurma yang ada sekarang, ya, ini rata-rata biasanya 1 kilo itu 50.000. Ya, 1 soknya berarti itu sekitar 150.000. Ya, ini kalau pakai kurma, ya, pakai kurma. Kalau gandum saat ini saya nggak tahu harganya, gandum bur ini nggak tahu juga harganya. Jadi jauh dari atas dari harga beras, ya, jauh dari harga beras. Jadi kalau mau menggunakan uang, maka jangan dipakai harga beras seperti itu. Ya, jangan dipakai harga beras. Kalau yang praktek panitia menyiapkan beras itu, saya cari masih belum ketemu. Seingat saya nggak boleh. Ya, praktek seperti itu kurang pas. Ya, apa di dalam helanya, ya, atau karena dikruskan ke beras, itu seperti itu. Ya, mungkin nanti saya kasih tahu ke Ustadz Zen nanti untuk jawab. Gini berarti kalau praktek seperti itu yang kedua, ya, berarti penitia beli beras bukan beras dari zakat. Nah, penitia menyiapkan biar mempermudah orang.
ya kan? Jadi orang ini beli, ya, beli ke beras ini, ya, beli berasnya dizakatkan ke panitia, itu boleh saja, ya. Jadi ini bukan menghela. Yang sulit tadi itu yang cuman satu beras ini, ya, satu beras ini saya beli dikasih uangnya, ini saya beli, kan gitu itu, ya. Nah, kalau yang praktek yang ini, jadi ada beras lain, ya, bukan beras zakat, hanya panitia menyiapkan agar orang gampang membeli, ya, berarti ini kan beli, ya, berarti kan beli. Nah, jadi beli beras yang diantar berasnya ke sini, ya. Kalau yang praktek yang satu wadah tok itu sejatinya kan hanya memberikan uang itu. Nah, itu yang kurang pas tadi. Kalau yang beli berasnya ini dengan catatan bukan beras zakat ini. Ya, bukan beras zakat diputer, ya. Nah, kalau diputer itu salah. Gitu loh. Sampai ini kasih apa? Ini orang zakat, nanti diputer ke sini lagi. Di anu lagi. Lah itu salah. Nah, jadi kalau menggunakan mau menggunakan uang lebih aman langsung ikut madhab lain, ya. Jadi kalau mau menggunakan uang lebih aman langsung ikut madhab lain, yaitu madhab Imam Hanafiyah dengan ukuran zakatnya dia, ya, madhab Hanafiyah yang mana ukurannya adalah satu sok kurma atau satu sok gandum atau setengah sok zabib anggur, ya, atau setengah sok gandum bur. Lah ini harga ini nggak tahu saya. Anggaplah kalau kurma, ya, kurma yang sekarang yang ada itu rata-rata 1 kilonya itu 50.000. Nah, 1 kilonya 50.000. Biasanya kalau yang wadah besar 3 kilo itu 150. Nah, jadi kita bisa ada pemikiran sekarang, ya. Berarti kalau kurma ini dalam mazhab Hanafiyah ini 3 sok, berarti 150. Jadi sampean kalau mau menggunakan uang senilai 150 itu. Kalau menggunakan uang, kalau kita hitung kasar, ya, yang saya tahu kan cuma harga kurma di sini rata-rata 1 kilonya nggak tahu ya apa karena musim Ramadan itu 50.000, ya, 50.000 ada yang 49, ya, ada yang 45, berarti kan harus 3 apa, satu sok ini kan berarti 3. Nah, tapi sok ini apa ya, sok ini bukan berat. Ya, esok ini bukan timbangan berat, takaran. Ya, jadi ada kotak gitu, kan mungkin beda dengan full beras dengan full kurma, beratnya beda ini. Nah, beratnya beda, ya. Jadi kita tidak bisa dianggap dengan ukuran sebenarnya ukuran sok ini, tetapi adalah takaran kubus kotak, gitu loh. Gimana? Kan ada seseorang bisa menggunakan uang. Ukurannya kalau uang kan Hanafi gandum. Atau kurma tadi. Dia mau zakat menggunakan kurma, tapi diuangkan. Uangnya 150.000. Boleh nggak panitia ini menggunakan selain kurma? Apa? Misalkan diberikan beras. Enggak. Sampean nanti yang panitia itu kan dapat uang, ya sampean berikan ke fakir miskin itu uang tadi, gitu loh. Ya, kalau lewat panitia atau amil zakat, ya uang tadi yang diberikan nanti ke fuqara tadi, ya, jangan dipecah, ya, nanti dikasih 50.000, 50.000. Lah ini ukurannya kan beda, gitu loh. Memang dikasih seukuran dia zakatnya. Kenapa? Iya, uangnya tadi itu yang sampean panitia itu yang sampean berikan disalurkan ke fuqara, ya, ke orang-orang fakir tadi. Nah, jadi panitia ini kan menyalurkan, gitu.
Ini ada kasus ada panitia menerima zakat fitrah tapi borongan 7 orang masih satu sak beras 24 kilo. Oleh panitia yang pecah 2,7 kali. Ternyata setelah yang 7 orang itu ada sisa beras. Itu bagaimana status berasnya? Karena dia langsung untuk 7 orang ngasihkan 24 kilo. 20. Mungkin dibagi rata aja, ya. Ha? Yang kedua yang jadi pertimbangan saya nggak enaknya ke panitia kan, nyaman panitia penyalurnya, nah itu sudah menyampaikan krisis saja. Nah. Nah. Di apa tetap harus disalurkan ini, ya, tetap harus disalurkan walaupun tidak tidak di tempat ini, karena gini, kalau sudah dikasih ke panitia maka yang menyalurkan panitia sudah, jadi kewajiban orang tadi sudah selesai, tinggal sampean memeratakan saja kepada orang fakir miskinnya, ya, diratakan saja kepada orangnya gitu loh, ya. Jadi sisa tadi tetap harus disalurkan, entah mau ditaruh di kantong yang mana, tetap harus disalurkan seperti itu, ya. Jadi yang ini itu kan lebih, yang repot ini kalau kurang. Ya, kalau lebih itu sudah ditaruh saja sudah selesai. Yang repot ini kalau kurang, gitulah. Jadi harus ditimbang betul seperti itu. Kalau lebih kan memang orang kadang ngasih 3 kilo kan gitu. Ya, kasih 3 kilo atau kadang lah, oh ini lebih dari 2,5, kadang orang nggak ngukur setengahnya 2,8 kan gitu kadang. Apa? Sama-sama beras tapi jenisnya Nggak apa-apa. Karena satu jenis seperti itu. Ya mungkin ada lagi. Besok ke Ustadz Zain coba tanya sampean yang masalah itu, masalah apa, beras satu tempat itu, ya. Seingat saya nggak boleh, ingat saya nggak boleh. Niatnya ini tidak bisa, ya. Jadi niatnya ini mana ya tadi, inda munawalil fakir al wakil au yufawidunyah ilal wakil. Jadi niat ini ketika waktunya ini ketika memberikan kepada orang fakir atau wakil, ya,
atau ketika sampean masrahkan ke orang untuk menyerahkan zakat. Ya, itu waktunya niatnya zakat. Ya, waktu niatnya seperti itu. Jadi ketika ketika memberikan itu niat zakatnya. Tidak harus. Ya, dilafatkannya itu nggak harus. Semua niat itu adalah di dalam hati. Semua dalam sholat, semuanya itu adalah dalam hati. At-talaffuz biha sunnah. Melafatkannya hukumnya sunnah saja. Ya, sunnah karena berkiaskan kepada lafaz hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi suatu ketika Rasulullah haji, Rasulullah lafatkan niat. Ya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Nah, di sini dari Imam Syafi'i mengambil kesimpulan berarti semua ibadah dilafatkannya juga sunnah saja. Ya, mengikuti ini. Seperti tadi nawaitu an ukhrijaz zakat, niat qasduh, saya mau mengeluarkan zakat fitrah an nafsi. Siapa yang dizakati siapa? Kalau dirinya, diri saya, istri saya, anak saya, itu saja sudah ya. Nah, jadi ini zakat fitrah saya, ini zakat fitrah anak saya, cukup. Iya, yang mengeluarkan yang kewajiban ya. Jadi yang kewajiban sampean, yang istrinya ya sampean yang niat tuh, gitu loh. Kewajiban mengeluarkan zakat anak yang dizakati tadi, seperti itu. Dan niatnya itu ketika sudah diifros ya. Jadi beras setelah ditata. Ya. Jadi umpama sampean punya beras, kok niat keluarin zakat fitrah, wah kalah beras. Bukan gitu. Jadi berasnya ditata dulu, ini punya siapa, baru diniati. Ya. Jadi ayyakuna ba'dal ifros, setelah tamyiz, memisah harta zakat dengan harta yang lain. Jadi kalau sampean punya gudang beras, terus sampean saya niat keluarkan zakat fitrah, wah kalah beras, itu belum cukup. Ya. Jadi dipisah dulu, ditafris ya, ditamyiz, dipisah dulu, ini zakat, tak kasar kantongi dulu. Nah, baru diniati. Ini saya zakatkan fitrah anak saya, istri saya gitu. Ya. Ya, dibeli dulu berasnya. Nah, kalau sudah dimiliki itu zakat saya gitu. Ya. Au yufawwidun niyah ilal wakil, atau memasrahkan niatnya kepada wakil, itu boleh ya. Jadi nanti wakilnya sampai pasrahkan kepada ya datang zakat itu ya. Jadi niatnya dipasrahkan kepada wakil tadi ya, nanti ini ini zakat saya gitu. Gila. Coba takut salah saya yang itu ya. Tapi kalau di sini ibaratnya memang harus yajuzu taqdimun niyah qabla daf'i ilal fakir awil wakil bi syarti ayyakuna ba'dal ifros
ba'da tamyizil mali zakat an ghairihi. Ya. Boleh niatnya didahulukan sebelum diberikan kepada orang fakir atau wakilnya tadi dengan syarat tamyizul mali zakah, membedakan harta zakat dengan yang lain. Jadi kalau kasusnya tadi itu sampai langsung pasrah uang, belikan zakat, berikan beras langsung saya kurang tahu. Ya, kurang tahu, coba ditanya lagi nanti. Ya, kalau dari pemahaman saya dari sini sepertinya nggak boleh. Gitu loh. Jadi kenapa? Karena beras belum dimiliki. Tadi sampean pasrahkan niat, sampean mewakilkan niat, ini zakat saya berikan beras, berasnya masih belum sampean miliki, masih ada di toko, gitu loh soalnya. Ya, berasnya masih ada di toko, gitu loh. Ya. Jadi ketika ingin mendahulukan niat, ya, ketika ingin mendahulukan niat diberi ke wakilnya atau apa, memang hartanya sudah harus dipisah, seperti itu. Mungkin cukup ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.